Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Hari ini hari Senin, kembali lagi di hari Senin. Semangat belajar daringnya ya. Jaga kesehatannya, makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Sholat 5 waktunya juga harus tetap dilaksanakan. Hari ini kita belajar tematik ya, masih tema 4 dan sekarang sudah subtema 2, pembelajaran ke-1. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. Siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2 ya, yaitu pekerjaan di sekitarku. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Nah, anak-anak, orang harus bekerja itu karena untuk mencukupi kebutuhan mereka ya. Jadi setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, dengan kita bekerja, maka kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sekarang pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, inti cerita dalam buku sastra. Nah, inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat ya. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, inti cerita. Nah, bacalah penggalan cerita mengenai Pak Weli ya. Kalian bisa baca cerita Pak Weli di buku paket tema 4 halaman 50. Lanjut ke IPA ya, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nah, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS atau Global Positioning System yang digunakan untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Nah, saat ini kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya ya. Bom ikan dan pukat harimau dilarang digunakan oleh nelayan ya. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya dapat merusak terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Lalu kelangsungan hidup ikan terancam ya. Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh nelayan agar keseimbangan alam tetap terjaga yaitu yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Lalu yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan ya. Nah, di Indonesia ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Nah, berikut
perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern, ya, digambarkan pada diagram Venn. Nah, perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Yang pertama, nelayan tradisional masih menggunakan perahu layar, ya, sementara nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Nah, lalu perbedaan yang kedua, nelayan tradisional menggunakan peralatan tangkap sederhana, sementara nelayan modern menggunakan peralatan tangkap modern. Lalu nelayan modern memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu persamaannya sama-sama mencari ikan, ya, lalu menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, lalu mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut, ya. Jadi ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional dan ada yang sudah menggunakan teknologi modern. Lanjut ke IPS, ya, jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, yaitu menghasilkan barang, distribusi adalah menyalurkan barang, dan konsumsi adalah menggunakan barang, ya. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Berikut pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, ya. Misalnya pembuat makanan. Nah, pembuat makanan ini kan menghasilkan makanan, ya, makanan berupa adalah barang. Nah, makanan ini bisa digunakan oleh orang lain. Lalu petani, ya, petani menghasilkan barang yaitu beras. Nah, beras bisa digunakan oleh orang lain. Lalu nelayan juga menghasilkan barang yaitu ikan. Nah, ikan bisa digunakan oleh orang lain. Lalu peternak, contohnya pada peternak sapi, ya. Peternak sapi menghasilkan barang yaitu susu. Nah, susu bisa digunakan oleh orang lain. Lalu perajin, contohnya pada perajin pakaian. Nah, perajin pakaian menghasilkan barang yaitu berupa pakaian. Nah, pakaian bisa digunakan oleh orang lain, ya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu mereka menjual barang, ya. Nah, lalu ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, ya. Misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Nah, mereka tidak menjual barang, tetapi mereka menjual jasa atau tenaga mereka, ya. Maka itu disebut pekerjaan yang menghasilkan atau menjual jasa. Lalu perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Nah, ini adalah contoh kegiatan ekonomi pada teh, ya. Yang pertama yaitu petani teh. Nah, petani teh ini memanen daun teh, ya. Petani teh ini adalah produksi, ya, menghasilkan barang. Nah, setelah daun tehnya dipanen oleh petani teh, lalu daun tehnya dibawa ke pabrik teh, ya, untuk diolah menjadi teh. Nah, pabrik pengolahan teh ini juga disebut dengan produksi, ya, yang menghasilkan barang. Nah, setelah tadi daun tehnya dipanen lalu diolah menjadi teh, lalu produk tehnya didistribusikan, ya, atau disalurkan ke pasar. Nah, disalurkan ke pasar swalayan atau pasar tradisional, ya, untuk dijual. Nah, setelah tehnya dijual, ya, kan lalu ada yang membeli, ya. Nah, orang yang membeli ini adalah konsumsi, ya. Setelah tehnya dijual lalu dibeli oleh orang, ya, lalu orang tersebut menikmati tehnya, ya. Orang yang membeli teh di pasar tersebut lalu menyeduh tehnya dan siap untuk diminumnya. Nah, ini disebut dengan konsumsi, ya, yang menggunakan barang. Nah, ini adalah contoh kegiatan ekonomi yaitu pada teh, ya. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 51, 52,
54 sampai 58 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.